Padahal ya ngomong aja blek-blek. Nggih, tapi kula ketinggalan anu ya, Pak. Pun nansal gambaran niki. Gambarane mboten dangu insyaallah terkabul dongane panjenengan teng kula niki. Kula pengen jan menunjukkan ten bojo kula ki ben mundak ayem. Ternyata melak guse mek jogrok diwejangi, dibelajari wiritan, diajari sholawat ngono kok ya kehidupane enteng ngoten lho, Mbah. Kok ndak berat ngoten. Mas Dani wis keturutan nih ya, Mas Dani. Masa aku arep gak keturutan. Kalau saya itu punya prinsip bahwa seperti firman Allah, siapa yang meminta kepadaku pasti akan aku kabulkan. Nggih. La istijibah laku terfidak ya aku dapat amal. Yaitu bahwa kata Allah, siapa yang meminta kepadaku pasti aku kasih. Itu kata Allah. Nggih. Ya, yang penting ketika meminta itu ya syukur-syukur ya. Nggih, Pak. Salatnya, puasanya, wirid. Karena sesuatu yang sejati itu ya, pasti akan dicari orang. Nggih. Kita menyambungkan permintaan orang dengan sholat itu. Orang mau gawe hawa nafsu wae pokoknya sembarang-barang, ternyata gawe kesabaran. Fokus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu hampir sama halnya dengan tenang, Pak Soto. Nggih, Pak. Dengan tenang. Tenang gitu. Hanya ada yang tenang itu berbahaya, menghanyutkan. Nggih. Menghanyutkan ini yang buruk-buruk itu cepat pergi, yang baik cepat datang. Tadi ada orang belajar dari Yaman aja nggak cuman itu loh, bahkan ada orang yang baru pulang dari haji saja, dari umroh aja Nggih. itu banyak loh yang pulang itu habis-habisan loh, bahkan ada yang sampai stroke loh. Nggih, Pak. Mimpi ketemu saya loh, memang kata saya memang begitu prosesnya, kata saya. Nah, tinggal kamu mau dibersihkan apa enggak, kata saya. Kamu masih mau tetap kotor. Nggih. Saya aja pembersihan harus melalui di penjara, kok kamu enak-enak mau terima jadi nggak bisa. Nggak seperti itu. Nggih. Ya kayak orang puasa itu kan pembersihan juga. Pembersihan diri ngaten, Pak. Dan yang penting juga yang terakhir kali itu ini harus dipegang. Jadi tirakat yang paling kuat itu sebenarnya adalah ketika hati kita itu tidak membenci siapapun. Nggih. Termasuk yang paling penting lagi tidak membenci orang yang membenci kita, yang mendolimi kita. Nggih. Dengar tuh Mbak Soto. Nggih, Nah, yang siap. mendolimi kita itu seperti mesin cuci itu loh, nguprek-nguprek tapi ngersih itu. Nggih. Tadi kami kalau tahu live saya, saya dihujat banyak orang. Saya naik kok, saya dinaikkan sama Habib. Saya pas lewat, ya saya naik. Karena saya takdim sama beliau. Nggih, nggih. Beliau itu bukan Habib sembarangan, tapi Habib duriahnya dari Ploso. Ploso itu Gusmi, jadi bukan Habib-Habib Pak Alawi Katu. Kan. Tadi saya naik. Boleh percaya boleh enggak? Habis naik tadi loh, enteng aku tadi loh pusing. Nggih, nggih, Pak. Terus diundang, Gus, saya minta maaf, Habib loh gitu. Saya pernah pakai nama jenengan untuk ceramah buat bercandaan. Itu tak tambahin lagi malah kata saya ada sebuah makalah dari si Abu Hasan Saidi ini, bahwa ketika ada dirimu dipakai alat untuk kiai ulama itu suatu barokah. Contoh kowe digojloki kiaimu kowe ceramah, dilokne goblok pekok, pamane amit kayak saya sama Abah Yai sering toh. Nggih. Dia ngomong ini pekok ini, nah itu barokah. Cuman Dani konten terus tak bilang bocah iki tolol. Kalau orang nggak ngerti, ketika kiai ini seperti itu, kalau orang yang belum sampai tingkat makrifatnya, hakikatnya pasti marah. Nggih. Tapi kalau
dibegitukan sama kiai, berarti kiai itu sangat peduli pada santrinya. Oke. Sama anaknya itu berarti dia sangat peduli. Nah ini yang nggak dipahami oleh orang awam. Jadi ketika ada kiainya bersikap, berbuat, berkata-kata yang seolah-olah saya itu lewat ceramah denger apa ya ucap ceramah. Oke. Itu suatu barokah. Berarti dia itu sangat memperhatikan kita. Satu aja keluar lisan satu kalimat dari mulut kiai menyebut nama santrinya, berarti santri itu sangat disayangi oleh kiainya. Dan itu barokah. Nah ini yang nggak dipahami, sulit dipahami secara apa ya? Secara nalar sulit. Mau kosong apa sih, Dan? Dari luar. Ayo sampean dengerin kalau Kiai saya ceramah apa Yai Yahudin. Yahudin ki pekok. Ora tahu ngaji gini. Tapi saya senang karena sebenarnya beliau itu di depan umum menjatuhkan saya, tapi untuk menaikkan diri saya. Paham berapa? Iya paham. Sebab gini, ketika kiai menaikkan coranune unggul nih santri nih, itu malah sebenarnya menjatuh nih. Cara anune bumbung iki ya. Nggih paham pun. Bahasa Jawa. Bombong. Bombong iki sebenarnya ngejatuhno. Jatuh nih. Sebenarnya kowe pinter ram. Salatmu api padahal kowe gak tahu salat. Nah, itu menjatuhkan. Tapi kalau ada kiai yang menjatuhkan sebenarnya menaikkan. Terus kau saya lihat kalau ceramahnya Gus Idam, pecah tolol, gitu-gitu kan. Oke, bener nih. Semerep loh. Nah, hal yang semacam ini sulit memang kalau bukan anak pesantren memahami hal yang seperti ini. Bulan itu Rian pernah ada cerita, jadi waktu di pondok itu kiai itu nyuruh lurai cara aku Pak Purun ngomong kan golek santri di sing paling nakal. Tulisi pilih paling nakal. Kayaknya lah jenenge iki ngene kiai ini. Lurai iki wis seneng-seneng lah iki kok jelas santri iki kok digebuki gitu, diusir iki gitu. Ditunggu sampai sehari, 2 hari sampai seminggu. Ternyata enggak, ini kadisir terus ditanya nang lho, anu Pak kok mboten ditangani, mboten diusir. Santri sing nakal-nakal sampun kula tulisno. Sopo sing arep ngusir? Wong aku ki arep Al-Fatihah khusus sing nakal-nakal kuwi. Itu di pada itu gitu. Kata di gua. Terus sekarang lo saya di penjara itu kok ditemani sama 2 orang yang sangat menyebalkan. Oke. Ya sini ya. Emang kita bimbing sholat. Mas Fikri sama Febri. bimbingnya di mana anak itu ya? Oh paham aku. Etane makom. Ini santri-santri pada berdikir semuanya. Santri-santri lagi pada berdikir. Nah, dan ini anakku yang paling ganteng. Ini lagi menemani Mbah Suroto. Sampun salat Mbak. Alhamdulillah, sampun Mas. Alhamdulillah. Ini lagi santai. Iya. Setelah mandi, sholat, rasanya di badan mantap, enak ya, Enak, seger. enteng, tenang, ayem. Iya. Wes pokoknya tenan. Manfaatnya kalau kita melakukan atau mengistiqomahkan sholat malam dan wiridan tuh yang paling saya rasakan Mbak, itu
tenang, damai. Apakah ketenangan saya ini tidak mempunyai masalah? Wah, akeh. Tapi apa yang menjadi tameng hati kita supaya tetap terjaga itu ya tidak ada jalan lain selain kita itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Allah taala. Subhanahu. Dengan cara apa? Ya sholat, tobat, sholat hajat, wiritan, dan yang lain-lain. Jadi apapun perintah Allah ya kita usahakan, kita lakukan, dan kita juga jauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Wa ta'ala. taala. Kalau panjenengan ingin selamat dunia, selamat akhirat, karena tidak ada jalan lain bah selain kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Allah. Akbar. Jadi guyu aku serius. Makanya saya merasakan di Pondok Nusantara ini. Kenapa saya sering ke Pondok Nusantara ini? Ada salah satu yang istimewa, Mbah. Gimana istimewanya ini ya? Istimewanya tuh kita nih gini. Beribadah itu dimanapun tempat boleh, asalkan jangan tempat yang najis. Tetapi yang saya rasakan bakal beribadah di pondok, terutama sholat 5 waktu, sholat malam itu Masya Allah berasa khusyuk sekali, berasa tenang sekali. Mungkin jenengan merasakanlah selama sudah berapa hari, bahkan udah 1 minggu, 1 bulan ya. Iya. Jenengan juga bisa merasakan berkahnya sholawat, berkahnya tempat ini, berkahnya apa Gus Samsudin. Ya niki teman-teman yang geletak-letak ini insya Allah kita pun juga mendapatkan barokahnya dengan beliau melakukan sholat taubat, sholat hajat, wiritan, ya kan? Nggih. Insya Allah sedikit pun kita akan mendapatkan barokah dari teman-teman kita. Makanya apa pernah bilang, wis toh, kalau kita kepengen selamat, wis tak usah mikir yang terlalu jeru-jeru, pasrahkan semuanya kepada Allah, ungkapkan semuanya kepada Allah. Pasrah itu kalau bahasa itu bukan berarti menyerah, Mbak. Nggih. Pasrah itu ya harus kita mempunyai tindakan yang bagus, tindakan yang baik, ya kan, tindakan yang ya diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taala. Nggih. Nggih, tenan. Melihat lampu-lampu itu saja ya, Masya Allah bahagianya, tenangnya, damainya luar biasa. Nggih, nggih. Itu Mbah. Makanya kula jenengan bertanya, kok Kang Dani sekarang kok sering silaturahmi ke sini? Ya memang karena di hati saya tuh ketarik, kayak dipanggil gitu. Mas Dani ke pondok, ya ke pondok, saya ngikutin kata hati. Jadi gerakku adalah batinku. Nggih. Jadi ngikutin aja lah. Urip ini kan wis enak yang ngatur. Yang penting ya semua saudaraku dimanapun berada, semoga panjenengan diberikan kesehatan selalu, sehat batin, sehat raga, sehat batin, minta rezekinya panjang Nggih. umur, sehat Amin. selalu, sukses selalu. Pokoknya doa terbaik lah untuk panjenengan dimanapun berada. Nggih. Nggih. Tapi ngomong-ngomong ini yang belum ngelet-ngelet dan juga subscribe ke Mbah To kasih tahu juga. Oh nggih. Ya sebenarnya sudah berapa kali, tidak bosan-bosan lah kita menyampaikan ke panjenengan semuanya. Monggo dibantu subscribe channelnya Mbah Suroto supaya beliau lebih semangat, ya, lebih istiqomah. Ya pokoknya insya Allah semoga berkah lah untuk Mbak Suroto. Amin ya robbal alamin. Nggih. Dan juga mendapatkan ridha Allah selama mengabdi di Pondok Nusantara ini. Nggih, amin. Itu yang paling penting, Mbak.
Nggih, 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 Mas. Apapun yang kita lakukan itu ya mengharap ridhonya Allah. Nggih. Insya Allah kalau kita diridhoi oleh Allah, apapun yang kita lakukan itu ya mudah dan sangat gampang sekali. Nggih, nggih, Mas Dani. Benar nggak? Betul, betul. Ya, kita melaku ya, kalau Tuhan tidak ridho ya pasti kita Nggih, susah. susah. Nah, ya intinya aku ngomong seperti ini mengingatkan untuk diriku sendiri. Intinya ya aku juga ya masih banyak kekurangan. Nggih. Ya apapun yang saya omongkan tadi ya saya mengomongkan atau membicarakan diri saya sendiri, Nggih, Mas Dani. bukan sok-sok pintar, sok-sok hebat, sok-sok tahu. Nggih. Yalah, setidaknya kan kita saling mengingatkan, saling mengasihi, Nggih. itu saja. Nggih. Ya itu saja Mbak yang bisa saya sampaikan. Monggo jenengan. Nggih, siap. Terima Lanjutkan. kasih nggih, Mas Dani. Ini lagi wiritan sebenarnya meskipun sambil ngomong ini. Nggih. Saya merupakan amalan ya batin, ya batin, ya batin. Nggih. Siap nggih, lanjutkan Mas Dani. Terima kasih nggih buat sahabatku saudaraku dimanapun panjenengan berada. Tentunya seperti ini di tengah malam di Pondok Nuswantoro. Nggih, mungkin ada kurang lebihnya dari kata-kata Mbah Suroto dan Kang Dani. Mbah Suroto minta maaf yang sebesar-besarnya. Pada akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.